Assalamualaikum Sobat Ceria. Roja Ceria kali ini adalah edisi spesial. Masya Allah Sobat Ceria, kebayangkan serunya Daurah Roja Ceria yang pertama ini. Edisi spesial Daurah Roja Ceria di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum Sobat Ceria, apa kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sobat Ceria, berjumpa lagi dalam acara Daurah Roja Ceria di Kota Bandung. Setelah kita mengkaji tentang pentingnya tauhid bersama Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi Hafizahullah, di episode kali ini kita akan mendengarkan beberapa kisah menawan sang teladan bersama Kak Abu Lukman. Masya Allah, Kak Abu Lukman mau ceritain apa aja ya Sobat Ceria? Penasaran deh. Yuk kita duduk yang rapih, dengarkan cerita dan mengambil hikmah dari cerita-cerita yang akan disampaikan. Selamat menyimak Sobat Ceria semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tetap semangat. Kalau ditanya tetap semangat, orang Islam itu semangatnya itu takbir. Allahu Akbar. Kalau ditanya tetap semangat. Makanya dalam peperangan Allahu Akbar. Ketika bekerja Allahu Akbar takbir. Makanya kalau ditanya tetap semangat, Allahu Akbar. Siap? Tetap semangat. Gitu. Baik. Kak Abu Lukman ingin bercerita. Mau dengar ya? Baik. Dalam kisah menawan sang teladan, Kak Abu Lukman ingin menceritakan tentang kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang menceritakan Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang apa? Cerita tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ada yang tahu apa hubungannya Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman? Ayah dan anak. Masya Allah, ayahnya Nabi, anaknya Nabi. Siapa ayahnya, siapa anaknya? Nabi Daud apanya? Ya, anaknya Nabi Sulaiman. Masya Allah. Tapi ini yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian diceritakan lagi oleh sahabatnya. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Cerita tentang dua orang ibu yang membawa anaknya keluar dari rumahnya. Diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ada dua orang ibu yang punya anak yang masih kecil-kecil keluar dari rumahnya, bawa anaknya. Ternyata ketika ibu ini sedang bersama anaknya, datang serigala. Tahu serigala? Serigala, bukan orang Sunda, seri. Gala, seri kan ketawa ya. Bukan, serigala binatang yang buas, pemakan daging. Ya, bukan makan capcay, kalian yang makan capcay tadi ya. Sate nah, gitu, yang makan sate. Serigala ini pemakan daging. Ternyata serigala ini datang ketika ibu-ibu ini lengah. Anaknya nggak dilihat, tiba-tiba datang serigala. Salah seorang anak ibu ini diterkam serigala, dimakan serigala sampai mati. Wah, kebayang nih. Kalau ibu-ibu anaknya meninggal pasti sedih sekali. Apalagi meninggalnya dimakan serigala.
Anaknya sakit aja ibu-ibu mah susah tidur. Anaknya sakit, ibu-ibu nggak bisa tidur, nungguin anaknya, takut anaknya panas, ditungguin semalaman. Anaknya yang sakit, capek, ketiduran, ibunya nggak tidur. Coba kalau ibunya yang sakit, anaknya malah main. Bener nggak? Wah, ibu-ibu pasti sayang sama anaknya. Makanya begitu anaknya ada yang meninggal dimakan serigala, karena anaknya masih kecil, tiba-tiba apa kata si ibu-ibu yang satu? Kata dia, hei, itu anak kamu dimakan serigala. Kata dia, hei, anak kamu yang dimakan serigala. Ternyata mereka masih pengen anaknya hidup. Dia bilang, anak kamu yang dimakan serigala, anak saya yang hidup. Kata dia, enggak, anak kamu yang dimakan serigala, anak saya yang hidup. Rebutan anak yang masih hidup. Wah, jadinya rame. Karena nggak ada yang ngaku anak yang mati itu yang dimakan serigala. Semuanya ngaku anaknya yang masih hidup. Karena mereka rebutan anak, akhirnya mereka datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Karena para nabi itu, para anbiya itu yang menetapkan hukum dan hukumnya dari Allah. Dan juga para anbiya ini kalau ada kasus, mereka ini yang menentukan keputusan kayak hakim, ya. Hakim itu kan menentukan mana yang salah, mana yang enggak, mana yang berhak, mana yang enggak. Datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Terus ngapain Kak Bu Lukman? Mereka ngadu. Kita lagi keluar rumah, anak kita dimakan serigala. Ada yang masih hidup anak saya, tapi dia ngaku-ngaku. Kata dia enggak, ya anak dia yang dimakan serigala, anak saya yang masih hidup. Ibu-ibu ini ada yang sudah tua, ada yang masih muda. Begitu Nabi Daud alaihissalam memikirkan keputusan yang adil, karena nggak tahu juga ini anak siapa, nggak ada saksi juga yang tahu ini anak siapa. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam bikin ijtihad. Ijtihad itu artinya bikin putusan berdasarkan ilmu yang dia miliki. Udah kata Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud putuskan anak ini yang masih hidup, ini anaknya ibu-ibu yang tua. Kata para ulama, kenapa Nabi Daud bikin keputusan seperti itu? Karena Nabi Daud tahu kalau orang sudah tua, susah punya anak lagi. Jadi anak yang masih hidup buat yang sudah tua aja. Yang masih muda, anaknya berarti udah meninggal. Insya Allah dia masih bisa punya anak lagi. Tapi nggak terima keputusan kayak gitu. Akhirnya apa? Karena mereka nggak terima, mereka datang lagi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ternyata Nabi Sulaiman beda keputusannya. Apa keputusan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman suruh bawakan pisau. Bawakan pisau. Untuk apa pisau? Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, daripada ribut ngerebutin anak ini, lebih baik anak ini dipotong jadi dua. Setengah-setengah. Begitu Nabi Sulaiman bikin keputusan anaknya mau dipotong jadi dua. Ibu-ibu yang tua tadi bilang setuju, ini adil. Setengah-setengah. Adil gak? Adil ya adil, tapi anaknya jadi mati. Ibu yang tua ini setuju karena walaupun anaknya mati tapi adil. Anak yang satu kan mati dimakan serigala. Jadi yang ini juga mati. Terus kalau memang udah mati gimana? Ya ambil setengah, saya setengah. Dua-duanya mati udah adil. Adil nggak? Mau jadi anaknya? Dipotong jadi dua loh. Mau nggak?
Itu kata Nabi Sulaiman. Yang tua, istri yang tua setuju. Tapi yang muda nggak setuju. Apa kata yang muda? Kata yang muda, anak ini anak dia. Nggak usah dipotong jadi dua. Ini anak dia. Anak yang tua nih, ini anak dia. Biar untuk dia aja, nggak usah dipotong, kata yang muda. Terus gimana Kak Abu Lukman cerita ini? Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan. Apa keputusan Nabi Sulaiman? Kata Nabi Sulaiman, anak ini berarti untuk siapa? Untuk siapa? Yang tua. Ada yang tahu kenapa untuk yang tua? Dikasih sama? Angkat tangan dong yang mau jawab. Kenapa yang tua? Nggak jadi. Kenapa untuk yang tua? Karena yang tua susah punya anak, kayak keputusannya Nabi Daud. Ada lagi kenapa untuk yang tua? Karena yang muda ngasih, benar nggak? Daripada dipotong jadi dua, kasih aja. Karena ibu yang muda kasihan dengan ibu yang tua. Tuh, ada lagi. Ini yang tua dulu. Nggak kenapa? Karena yang muda nggak mau lihat anak yang mati, makanya kasih untuk yang tua aja. Anak siapa itu yang mati? Nggak tahu. Yang penting nggak mau anak yang mati, untuk kasih aja untuk yang tua ya. Kenapa? Yang benar itu harusnya anak untuk yang muda. Kenapa? Tuh jawabannya. Ternyata Nabi Sulaiman keputusannya sama. Bayi ini memang kata yang muda untuk yang tua aja. Nabi Daud juga bilang untuk yang tua ya sebelum mau dipotong. Karena yang tua ini udah susah punya anak. Tapi ternyata kata Nabi Sulaiman, enggak, bayi ini punya yang muda. Loh, kenapa jadi punya yang muda? Padahal kata yang muda untuk yang tua aja. Nabi Daud juga sebelumnya bilang untuk yang tua, karena yang tua udah susah punya anak. Karena kata Nabi Sulaiman alaihissalam, bayi ini adalah bayi yang muda. Yang mati ditangkap serigala, itu bayi yang tua. Anak yang tua. Kenapa? Karena seorang ibu nggak mungkin tega anaknya dibagi dua. Nggak mungkin. Karena seorang ibu itu sayang sama anaknya. Lebih baik dia mati daripada anaknya mati. Benar nggak? Padahal kata Nabi Sulaiman waktu anaknya mau dibagi dua, ibu yang tua bilang apa? Iya adil, bagi dua aja. Berarti anaknya mati. Dia masa mau anaknya mati dibagi dua? Berarti dia bukan ibunya. Kalau yang muda, udah untuk yang tua aja. Nggak apa-apa. Itu bayi yang tua. Oh berarti ini benar ibunya nih. Dia lebih baik anaknya dibawa sama orang lain, dibesarkan sama orang lain, daripada anaknya dipotong jadi dua. Dia nggak tega anaknya dipotong jadi dua. Lebih baik anaknya dibawa sama yang lain deh. Yang penting anaknya dikasih makan, diasuh sama dia nggak apa-apa. Asal jangan sampai anaknya dipotong jadi dua. Makanya Nabi Sulaiman mutusin ini bayi punya yang muda. Tuh adik-adik. Ini diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi juga ingin mengajarkan sama anak-anak. Kalau orang tuanya itu pasti sayang sama anaknya. Nggak tega nyakitin anaknya. Makanya kalau ada orang tua yang nyuruh anaknya, mandi kamu. Nggak mau mandi, ada orang tua yang mukul. Belajar kamu. Anaknya nggak mau belajar, ada orang tua yang mukul. Sekolah kamu, anaknya males-malesan sekolah. Bahkan nangis nggak mau sekolah, dipaksa ke sekolah. Ngantuk-ngantuk, disiapin, dimandiin, pakein baju, diantar ke sekolah nangis-nangis. Wah orang tuanya itu nggak sayang sama anaknya. Salah.
Orang tuanya sangat sayang sama anaknya. Mungkin dia belum belajar orang tuanya. Nggak ngerti mukul anak itu nggak bagus. Tapi dia sayang sama anaknya. Dia tahu kalau anaknya nggak mandi nanti penyakitan. Nanti anaknya juga kalau nggak mandi nggak seger. Belajar jadi nggak semangat. Dia paksa nangis. Walaupun dipukul anaknya, yang penting mandi. Karena orang tua sayang. Coba kalau orang tua nggak sayang, nggak mandi nggak apa-apa. Besok nggak mau mandi, nggak apa-apa. Sebulan nggak mandi, nggak apa-apa. Anaknya jadi orang gila jadinya. Terus orang tuanya sayang sama anaknya? Enggak. Masa anaknya jadi kayak orang gila, orang tuanya nggak apa-apa? Bener nggak? Tapi karena orang tuanya belum ngerti, anaknya kadang suka dipukul nggak mau mandi. Padahal kalau anak mah nggak usah dipukul ya. Cuman dibujuk aja. Nah, mandi nak. Gak mau, apalagi anaknya yang masih kecil. Mandi, gak mau mandi dingin. Iya nak dingin. Tapi kalau kamu gak mandi, kamu kena penyakit, gatal-gatal, koreng-koreng. Bahkan ada yang kena penyakit sampai meninggal nak. Iya, aku mau mandi. Tinggal digituin, bener gak? Tapi itu karena orang tuanya, mungkin orang tuanya gak sabar atau orang tuanya gak punya ilmu. Sehingga orang tuanya mukul anaknya. Tapi dia sayang sama anaknya. Tuh tadi anak yang gak mau ke sekolah, kalau dibiarin, nggak mau sekolah, malas. Ya udah kalau malas nggak apa-apa. Besoknya sekolah nak, malas mah masih malas. Ya udah nggak apa-apa. Besoknya lagi sekolah ya nak ya. Aku mau berhenti sekolah aja. Kenapa mau berhenti sekolah? Aku nggak suka sekolah. Kalau aku dipaksa sekolah, aku nggak mau makan. Ya udah nak, nggak usah sekolah, nggak apa-apa. Ya. Berarti ibunya sayang nggak sama anaknya? Kalau anaknya bilang nggak mau makan, lapar juga, insya Allah pasti makan, ya kan? Disuapin juga makan, atau dikasih 100.000 juga makan. Tapi anaknya kalau lapar, insya Allah mau makan. Tapi kalau nggak sekolah, nggak belajar, bodoh, nggak punya ilmu, bisa-bisa anaknya gimana? Masih mending kalau gila. Kalau anaknya nggak belajar, nggak punya ilmu, anaknya bisa masuk neraka. Coba ada anak yang nggak punya ilmu, diajak nyembah patung, mau. Kenapa? Oh, orang-orang pada nyembah patung, ikutan aja. Kenapa? Nggak pernah belajar sih. Nggak pernah belajar tauhid. Coba kalau pernah belajar tauhid. Apalagi kemarin misalnya ikut belajar dengan Ustadz Kurnaidi. Jadi tahu. Itu nggak bagus. Tauhid harus menyembah Allah saja, jangan nyembah yang lain. Iya kan? Kalau belajar tauhid, oh jadi tahu keutamaan tauhid. Coba masih ingat nggak keutamaan tauhid tadi apa yang diajarkan Ustadz Kurnaidi? Keutamaan tauhid. Ada berapa tadi yang mau Ustadz Kurnaidi? Ada 4, Masya Allah. Yang 1, tauhid itu alasan Allah menciptakan makhluk. Jadi kalau anak-anaknya nggak diajarin tauhid, nggak diajarin untuk bertauhid, berarti untuk apa anak ini? Padahal Allah nyiptain dia supaya bertauhid. Oh, kalau nggak belajar nggak akan tahu. Kedua apa? Dakwah para nabi, Allah sampai kirim utusannya, nabi dan rasul, ngajarin orang supaya bertauhid. Jadi kalau anak nggak belajar tauhid, untuk apa? Apalagi? Yang ketiga tadi yang diajarin Ustadz Kurnaidi. Gimana? Petunjuk dan keamanan di dunia dan di akhirat. Kalau nggak bertauhid, gimana dia bisa aman di dunia? Gimana dia bisa aman di akhirat? Gimana dia bisa dapat petunjuk di dunia? Gimana dia bisa dapat petunjuk di akhirat? Artinya di dunia bakal celaka, di akhirat celaka. Kalau anak nggak disuruh belajar tauhid, orang tuanya berarti nggak sayang sama anaknya. Tuh, apalagi yang terakhir tadi? Ikatan yang kuat sampai ke akhirat.
Karena kalau orang yang bertauhid, dia dijamin masuk surga. Oh, jadi kalau orang tua anaknya nggak mau sekolah dibiarin, berarti orang tuanya nggak sayang. Atau mungkin orang tuanya belum ngerti. Tapi kalau orang tua yang benar-benar sayang sama anaknya nggak mau sekolah, pasti dibujuk, gimana caranya supaya mau sekolah, dikasih hadiah, atau bahkan mungkin kalau perlu dipaksa dikit. Anaknya nangis nggak mau sekolah, nggak apa-apa kamu nangis, kamu ke sekolah. Aku nggak mau sekolah, nangis. Nyampe sekolah masih nangis, kamu sendiri yang malu. Ibu malu, kamu malu, Umi malu, Abi malu, nggak apa-apa. Daripada nanti kamu celaka ya. Daripada kamu nanti nggak punya ikatan yang kuat sampai akhirat. Dari kamu nggak aman, nggak dapat petunjuk. Nggak apa-apa kamu nangis, nggak apa-apa Umi Abi malu. Kamu malu juga nggak apa-apa. Dibawa ke sekolah, ketika udah di sekolah malu dong dia nangis diliatin teman-temannya. Akhirnya dia nggak mau, dia belajar. Nggak apa-apa dipaksa dikit. Karena orang tuanya sayang sama anaknya. Ada nggak orang tua yang nggak sayang sama anaknya? Insya Allah orang tua itu pasti sayang sama anaknya. Cuman kadang-kadang orang tuanya nggak punya ilmu atau orang tuanya sedang digodain setan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu cerita yang pertama. Ada yang mau bertanya dulu? Gak ada. Siap untuk ditanya? Baik. Dalam cerita tadi ada berapa anak yang diceritakan? Wah, Masya Allah. Ada berapa ibu? Baik. Ada berapa serigala? Benar, ada satu serigalanya. Benar. Emang Kak Bu Lukman nyebut serigalanya satu? Hah? Nggak disebutin kan? Iya, karena Kak Bu Lukman juga nggak tahu berapa serigalanya. Yang benar, ada berapa bayi yang dimakan serigala? Tuh, itu baru yang benar. Serigalanya ada berapa nggak tahu. Karena biasanya serigala itu hidupnya sendiri atau berkelompok? Berkelompok. Jadi kalau berburu serigala itu rame-rame, nggak sendirian. Makanya kalau di tempat-tempat yang masih banyak serigalanya, jangan coba-coba ya malam-malam keluar sendirian. Dikejar bukan cuma satu serigala, sekelompok serigala. Baik, siap. Yang dengar cerita insya Allah bisa. Pertanyaannya lagi. Bolehlah sekarang angkat tangan sebelum jawab. Nanti Kak Bu Lukman pilih yang angkat tangan ya. Pertanyaannya, kisah tentang dua ibu dan dua anaknya ini sebetulnya kisah tentang Nabi siapa? Nah, duluan yang belakang. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ahsanta. Baik, pertanyaannya lagi. Yang menceritakan kisah ini siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kisah tentang Nabi diceritakan oleh Nabi, Masya Allah. Baik, pertanyaannya lagi. Di antara keputusan dua Nabi ini, keputusan Nabi siapa yang paling tepat? Nggak ada Nabi aku. Angkat tangan aja. Dari sini udah yang pojok dulu. Nabi Sulaiman alaihissalam. Pertanyaan dan sebutkan alasannya. Pertanyaannya, apakah keputusan Nabi Daud salah? Apakah Nabi Daud dosa tuh udah bikin keputusan kayak gitu? Dosa nggak Nabi Daud? Udah ngasih anaknya kepada yang tua. Angkat tangan.
Dosa, kenapa dosa? Kenapa Pak? Kenapa? Tidak, karena kalau keputusan salah dapat pahala 1. Terus? Kalau keputusannya benar dapat pahala 2. Berarti Nabi Daud salah enggak? Salah. Tetapi Nabi Daud tetap dapat pahala. Pahalanya berapa? Kenapa Nabi Daud tetap dapat pahala? Karena Nabi Daud enggak jawab asal-asalan. Coba Kak Lukman tanya, Nabi Daud jawabannya asal-asalan enggak? Siapa yang bisa ngasih tahu kenapa Nabi Daud jawabannya bukan asal-asalan? Kenapa? Tuh. Pertimbangannya Nabi Daud gitu. Karena orang yang tua itu susah punya anak, makanya dikasih kepada anak. Dan juga kan Nabi Daud nggak tahu ini anak siapa. Udahlah yang tua aja, yang tua susah dapat anak. Itu keputusan Nabi Daud, karena Nabi Daud nggak tahu. Tetapi Nabi Sulaiman ternyata lebih tepat. Dengan cara apa Nabi Sulaiman? Ada yang tahu tadi? Dengan cara apa? Dengan cara boleh potong enggak? Benar nggak Nabi Sulaiman mau motong? Sebetulnya Nabi Sulaiman cuma mau nguji aja kan? Untuk supaya tahu apa? Mana ibunya yang sayang sama anaknya. Karena Nabi Sulaiman tahu ibu itu pasti sayang sama anaknya. Kalau dia pengen anaknya dipotong, oh berarti dia bukan ibunya. Iya, mungkin dia bukan ibunya. Mungkin dia sedih, anaknya dimakan serigala. Saking sedihnya dia akhirnya dengki sama ibu yang anaknya selamat. Akhirnya dia malah pengen semuanya mati aja. Kadang-kadang ada manusia yang diberikan sifat iri dan dengki. Dia hilang uang 1 juta, temannya enggak. Wah, mudah-mudahan dia hilang uang juga 1 juta. Temannya nilainya 0, dia nangis. Nilaiku 0. Sedih dia nilainya 0. Dia nanya sama temannya sebelah, nilai kamu berapa? Nilaiku 1. Nilai kamu 1. Dari nangis jadi ketawa. Kenapa dia ketawa? Dia dengki. Dia jadi seneng karena orang dapat nilai 1. Dia lupa dia nilainya 0. Lebih parah. Tapi temennya nilainya 1 dia ketawain. Padahal dia yang harusnya diketawain. Sama dengan orang yang nilainya 7. Aduh, nilai aku 7 nih. Nilai kamu berapa? Aku nilainya 7. Weh, bagus nilai kamu 7 ya? Iya. Kalau kamu nilainya berapa? Kalau aku sih 10. Aduh. Aku kecewa nilaiku 7. Kenapa? Dia 10. Lah, malah ngebandingin sama orang lain. Dia jadi nggak bersyukur. Tapi yang nilainya 7, aduh aku nilainya 7 nih, pas-pasan. Ya nggak di remedial, tapi nggak bagus juga 7. Kamu seneng nggak nilai 7? Ya aku biasa-biasa aja lah, seneng enggak, biasa enggak. Kamu nilainya berapa? 9. Oh, ya kamu bagus. Kamu sedih nggak? Enggak. Kamu berapa nilainya? Temennya yang lain ditanya. Saya nilainya 9. Waduh, bagus juga. Tambah sedih dia. Baru nanya temennya yang lain, kamu nilainya berapa? 5. 5. Dia malah kata, oh dia dengki. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kadang dia, ibunya tuh tadi yang tua bukan berarti jahat. Dia anaknya mati, dia akhirnya pengen ya udah kenapa anak saya yang mati, kenapa anak orang lain nggak mati. Makanya ketika anaknya mau dipotong, ya nggak apa-apa deh, dipotong aja. Oh berarti dia bukan ibunya. Kalau yang muda tadi kenapa benar-benar ibunya? Karena dia nggak tega. Dia lebih baik anaknya dibawa orang daripada anaknya mati. Iya kan? Ya baik, itu cerita yang pertama. Masya Allah Sobat Ceria, kisahnya sangat seru ya. Begitu banyak nilai-nilai kebaikan yang bisa kita petik. Kasih sayang orang tua kepada anaknya yang tidak pernah hilang walaupun ujiannya begitu berat.
Maka sebagai anak, kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha, juga berbakti kepada keduanya. Jangan sampai menyakiti hati mereka ya. Semoga Allah senantiasa menjaga kedua orang tua kita dan Allah satukan kita kembali di surganya. Amin. Nah, masih ada kisah yang kedua nih dari Kak Abu Lukman. Yuk kita simak kembali. Cerita yang kedua ini tentang sama muttafaqun alaih. Diceritakan ini oleh orang yang menyaksikan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para sahabat menyaksikan ada sebuah peristiwa yang unik. Kali ini kisahnya tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, diceritakan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang duduk, di sebelah kanan beliau ada anak kecil. Ada anak kecil di sebelah kanan. Di sebelah kirinya, ternyata di sebelah kirinya ada orang yang dewasa, udah tua. Ketika Nabi SAW diberikan minum, lalu Nabi juga menawarkan kepada orang yang ada di dekatnya. Nabi kalau makan, minum, di sebelahnya ada orang, Nabi tawarin. Beda sama kita. Kalau kita punya makanan enak, makan sendiri. Temennya ngeliatin, makan makin enak. Temennya sampai ngeces-ngeces, dia masih aja makan enak. Bener nggak? Kalau Nabi SAW enggak. Beliau sedang minum, di sebelahnya ada, beliau tawarin. Tapi ada kejadian yang langka. Apa kejadian yang langka? Ternyata siapa yang harus ditawarin minum dulu? Yang tua atau yang anak kecil? Orang tua. Ini ada anak kecil di kanan Nabi. Ada orang tua di sebelah kiri. Siapa dulu yang ditawarin oleh Nabi? Yang tua atau anak kecil? Angkat tangan yang anak kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak kecil. Angkat tangan yang orang tua. Oh, Masya Allah, orang tua banyak juga. Kenapa orang tua dulu? Orang tua lebih tua ya, namanya orang tua. Kenapa harus orang tua dulu? Oh, ngasih alasan. Dengarkan nih, berani. Kita harus menghormati orang tua lah. Masya Allah, alasannya bagus. Ada lagi? Oh, kenapa? Gimana? Mendahulukan yang lebih. Di rumah kalian mendahulukan adik atau mendahulukan ibu? Tuh alasan yang tua. Setuju nggak yang tua dulu? Angkat tangan yang tua, pilihan yang tua. Oh, makin banyak yang tua, Masya Allah. Coba Kak Abu Lukman tanya lagi. Yang masih jawab yang muda mana? Angkat tangan. Kak Abu Lukman mau tanya alasannya. Oh, yang sana nih, alasannya apa? Yang pakai peci biru. Nah, kenapa yang muda dulu, anak kecil dulu? Anak kecil. Kenapa anak kecil dulu? Nggak apa-apa anak. Alasannya apa? Tadi yang tua karena harus mendahulukan yang tua, harus menghormati yang tua. Kenapa malah milih anak kecil dulu? Hah? Wah, berarti nggak punya alasan. Mau pindah jadi yang tua dulu. Oh, pindah jadi yang tua dulu. Mengkasihani yang anak-anak. Benar. Rasulullah memang suka dengan anak, jadi Rasulullah nggak suka sama orang tua. Kasihan sama yang anak-anak.
tawarkan dulu ya. Siapa nih yang anak-anak atau yang alas? Kenapa? Rasulullah suka mendahulukan yang kanan. Oh, ternyata ini jawabannya betul. Kalau memang ada orang tua dengan anak-anak, duluin orang tua. Tapi kalau ada yang di sebelah kanan, Rasulullah itu biasa mendahulukan yang sebelah kanan. Makanya Rasulullah minta izin sama anak kecil ini. Karena dia di sebelah kanan, tapi yang di sebelah kiri orang tua. Benar juga harus mendahulukan yang tua. Maka Rasulullah minta izin sama si anak kecil ini. Apakah kamu mengizinkan bagian kamu saya kasih duluan untuk yang tua ini? Rasulullah minta izin dulu sama anak kecil. Jangan mentang-mentang anak kecil ya, anak kecil pulanglah. Itu orangnya nggak punya adab. Rasulullah akhlaknya mulia, nggak mungkin kayak gitu. Benar. Ternyata sama anak kecil Rasulullah minta izin. Masya Allah ya. Kadang-kadang kita sama orang tua lupa minta izin. Orang tua lagi istirahat, kita masuk kamar, nggak pakai izin. Orang tua lagi makan, enak makanannya, kita ambil nggak pakai izin. Aneh kayak gitu. Ya. Rasulullah sama anak kecil, bukan sama orang tua. Rasulullah minta izin. Walaupun ini anak kecil, tapi karena Rasulullah biasa mendahulukan yang kanan, dan Rasulullah juga menyuruh dahulukan yang kanan, maka Rasulullah ingin ngasih ke kanan. Ini untuk yang kanan dulu. Tapi karena yang kanan masih kecil, Rasulullah minta izin dulu. Supaya ini dikasihkan ke orang yang tua dulu. Akhirnya Rasulullah minta izin sama anak kecil ini. Minta izin supaya ini dikasihkan ke orang tua. Kamu izinin nggak? Ini dikasih untuk orang tua ini dulu. Coba kalau kalian jadi anak-anak, kalian izinin nggak? Angkat tangan yang bilang izinin. Oh, hampir semuanya. Ada yang nggak izinin. Nggak ngizinin. Kalau kalian jadi anaknya, kalian nggak akan izinin. Hah? Enak aja. Coba, alhamdulillah semuanya setuju. Cuman ada yang berapa setuju, yang gak setuju juga alhamdulillah. Kenapa gak setuju ngizinin kalau jadi anaknya? Oh setuju. Oh setuju, angkat tangan kalau setuju. Jadi bagus mana? Ngizinin atau enggak? Oh enggak setuju. Ada yang gak setuju, kenapa gak setuju? Rasulullah sukanya yang kanan, tapi dia minta izin dulu Rasulullah. Supaya dikasih ke yang kiri dulu, yang tua. Kalau kalian jadi anak yang kecil itu, kalian izinin gak? Izinin. Ini anak yang baik ini. Anak yang di sebelah kiri ini anak yang baik. Tapi ternyata dia gak izinin. Ternyata anak ini gak ngizinin. Dan itu juga bagus nggak ngizinin. Kenapa coba? Bukan. Karena kan ini bekas Rasulullah. Karena anak kecil ini tahu. Bekas Rasulullah ini berkah. Berkah. Para sahabat itu kalau Nabi wudhu, sisa air wudhunya diperebutin. Karena ini bekas dipakai oleh Rasulullah. Oh, Rasulullah itu pernah Abu Bakar kan di waktu di gua, bukan di gua Hiro, waktu di gua Thur, waktu hijrah kan ada lubang tuh. Waktu masuk ke dalam gua, Rasulullah dengan Abu Bakar takut dari lubang ini keluar binatang. Rasulullah lagi istirahat sedang tiduran di pahanya Abu Bakar. Akhirnya karena takut ada binatang berbisa keluar dari lubang itu, sama Abu Bakar ditutup lubangnya pakai tangannya. Ada lagi lubang yang lain ditutup pakai kakinya. Jadi lubangnya ditutup pakai tangan, ditutup pakai kaki. Supaya jangan sampai ada binatang buas, karena kalau di gurun pasir suka ada kalajengking atau ular ya. Yang ada di gua.
di dalam lubang. Makanya ditutup sama Abu Bakar. Ternyata benar ada binatang berbisa. Disantok. Oh, disantok itu artinya disengat. Abu Bakar, tapi Abu Bakar tetap nggak mau ngeluarin dari lubang. Kenapa? Takut binatangnya keluar nyantok Rasulullah. Saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah. Tapi karena sakit, Abu Bakar saking sakitnya, padahal Abu Bakar tuh nggak ini apa namanya gara-gara sakit nggak nangis, tapi saking sakitnya sampai nangis. Orang kan kalau sakit banget nangis kan ya. Enggak, tapi keluar air mata saking sakitnya. Air matanya netes, Rasulullah yang sedang istirahat di pahanya Abu Bakar kena tetesan itu bangun. Ketika bangun, Rasulullah kaget. Kenapa Abu Bakar nangis? Oh, tahu Rasulullah. Abu Bakar disengat atau disantok sama binatang berbisa. Sama Rasulullah diapain? Sama Rasulullah SAW diludahin. Ludahnya Rasulullah berkah. Allah kabulkan langsung sembuh. Langsung sembuh. Jadi bekas minumnya Rasulullah, rambutnya Rasulullah, sampai ada orang yang dikasih baju sama Rasulullah, bajunya disimpan. Sampai dia bilang, kalau saya meninggal, tolong saya dikafani pakai baju ini. Dibungkus pakai baju ini. Karena baju ini diberikan oleh Rasulullah, pernah dipakai oleh Rasulullah, dikasih ke saya. Karena Rasulullah SAW itu berkah ya sisa minumnya. Makanya anak kecil ini tahu. Karena dia belajar. Dia tahu mau nggak saya kasih ini. Dia nggak mau. Dia bilang apa? Saya nggak akan ngasih bagianku yang berasal darimu untuk siapapun ya Rasulullah. Karena dia pengen keberkahan dari Rasulullah. Kalau seandainya yang ngasih itu orang lain, mungkin anak kecil ini nggak apa-apa, orang tua dulu. Tapi ini bekas Rasulullah. Makanya kalau kalian yang terbaik, kayak tadi sholat tuh. Jangan sampai sholat itu, coba Kak Bu Lukman tanya, yang terbaik safnya yang mana? Depan. Masa, ayo kalian depan aja, saya nggak apa-apa di belakang. Enggak, kita harus berlomba-lomba. Yang terbaik, yang diridhoi Allah, yang paling besar pahalanya yang depan. Ya kita ke depan. Yang laki-laki ya ke depan. Jangan karena temennya, kamu mau ke depan ya kamu aja. Itu salah. Karena untuk yang terbaik kita harus berlomba-lomba. Ngaji, aduh ngaji itu paling depan, itu paling sungguh-sungguh, paling serius. Bawa catatan ke depan dulu. Ke depan dulu. Nggak usah nunggu yang lain. Yang lain belakangan, yang lain terserah belakangan. Tapi kalau saya pengen duluan, saya duluan. Karena kalau untuk menuntut ilmu, yang paling pertama itu lebih baik. Sholat Jumat juga sama. Yang pertama datang untuk sholat Jumat, pahalanya Masya Allah seperti berkurban, ya kan? Oh, tapi yang belakangan, apalagi kalau udah khotib naik, malaikat sudah tutup catatannya. Makanya jangan mau kalah, jangan mau belakangan. Kalau yang terbaik, yang berpahala, bernilai ibadah, bernilai keberkahan, duluan. Ya, duluan. Tapi dalam masalah dunia, kalian di kamar, orang yang tawadu, saya aja tidur yang paling besar deh, yang lain di bawah aja. Wah itu nggak bagus. Tapi kalau tawadu silakan, yang lebih besar mungkin di atas, saya nggak apa-apa di bawah. Oh ya kata yang besar nggak apa-apa, saya kuat, yang besar di bawah, yang kecil aja nggak apa-apa, mau di mana, mau di atas boleh, saya yang ngalah. Itu bagus dalam masalah dunia. Tapi dalam masalah ibadah, keberkahan, kita harus berlomba-lomba. Itu kisah yang kedua. Kisah yang kedua. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi yang benar anak kecil ini karena bekasnya Rasulullah berkah, jadi dia nggak mau ngasih untuk orang lain. Yang lebih benar betul kalau Rasulullah nggak marah sama anak kecil ini, karena anak kecil ini tahu ini keberkahan. Tapi kalau orang biasa, kalau Abu Lukman nih, kalau diajarin sama Rasulullah kan yang kanan dulu, di sebelah kecil ada anak-anak, di sebelah kiri ada orang tua. Kalau mau mencontoh Rasulullah, ke anak kecil dulu, sebelah kanan.
dahulukan yang kanan. Tapi kalau anak kecilnya yang pintar, ya saya memang sebelah kanan, tapi itu ada yang lebih tua, nggak apa-apa yang lebih tua dulu. Kenapa? Karena kalau bekasnya ke Abu Lukman mah nggak berkah. Bener nggak? Iya, tapi kalau bekasnya Rasulullah berkah. Ya, baik adik-adik, ini cerita yang kedua. Ada lagi yang mau nanya? Enggak ada, alhamdulillah. Kita nanti malam sebelum tidur ada spesial katanya yang dibakar-bakar. Katanya ada ketan bakar, ada juga jagung bakar. Nah. Masya Allah, seru banget ya Sobat Ceria. Sudah dapat ilmu, liburan di hotel yang bagus, juga bisa menikmati nikmat Allah yang lain di Daurah Roja Ceria kali ini. Nah, Sobat Ceria, setelah menyimak kisah menawan sang teladan tadi, kita bisa mendengarkan begitu mulianya akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita contoh akhlak Nabi kita dan mengamalkan hadis Nabi kita supaya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Nah, masih ada satu lagi kisah menawan sang teladan yang akan dibawakan oleh Kak Abu Lukman. Cerita seru apa lagi ya Sobat Ceria? Yuk kita simak kembali. Oh iya, supaya tidak pegal-pegal karena duduk lama, Kak Abu Lukman mau ajak kita untuk stretching dulu nih, supaya Sobat Ceria semangat lagi belajarnya. Sudah? Udah silakan duduk. Silakan nih duduk lagi ya. Ya, siap. Ya. Tadi bukan cuman permainan ya. Kak Abu Lukman ngasih kepada kalian bukan cuman permainan. Kalian kalau lagi belajar kan kadang-kadang suka pegel ya kan? Suka capek. Wajar enggak? Wajar. Supaya capeknya hilang, supaya pegelnya hilang, kalian butuh peregangan supaya seger. Di antaranya apa tadi? Misalnya temennya dipijetin. Ada temen yang ngantuk gini, bantuin pijetin supaya dia hilang ngantuknya. Pijet-pijet dikit pakai hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi, atau pakai hujan geledek. Supaya temennya seger, bukan lagi belajar, tiba-tiba temennya pakai angin sepoi-sepoi. Temennya yang lagi belajar jadi kegelian. Ngeganggu itu namanya. Ini bukan cuma permainan ya. Orang yang biasa ngeganggu orang lain, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Kalian suka iseng sama orang lain, jangan salahkan kalau kalian diisengin sama orang lain. Kalian nyakitin orang lain, kalian akan disakiti oleh orang lain. Kalian nyuri, suatu saat kalian akan merasakan yang namanya dicuri. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Dicuri pahala kalian. Dipindahkan ke orang lain. Makanya al-jaza'u min jinsil amal ini bukan sekedar permainan. Jadi kalau yang kayak gini aja ngisengin orang, bikin orang nggak nyaman, bikin orang nggak mau, bikin orang malah tersiksa, hati-hati kalian dapat balasan. Ya. Tujuannya ini supaya kalian juga belajar untuk supaya bisa saling membantu orang lah, bukan mengganggu orang lah. Ya, baik. Cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini Kak Abu Lukman mau cerita yang ada di dalam Al-Quran. Coba siapa yang bisa baca, silakan. Kalian lomba cari surat di dalam Al-Quran, buka surat Fusilat. Surat Fusilat. Sudah dapat? Siapa? Masya Allah. Azam ya? Azam duluan. Baik, surat Fusilat buka Azam.
Coba Azam baca surat Fusilat ayat ke-29. Yang lain dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ini cerita tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena nanti ada orang yang diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam surga, kekal selamanya di sana. Itulah orang-orang yang termasuk kepada nabiyin, para nabi, solihin, orang-orang soleh, siddiqin, orang-orang yang benar, syuhada, orang yang mati di jalan Allah. Dia masuk surga, di surga yang paling tinggi. Ada juga yang masuk ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya juga di sana. Dia dimasukin ke neraka, dilemparin. Amal-amalnya nggak dihitung. Langsung dilemparin ke dalam neraka jahanam. Ada yang masuk neraka karena dosa-dosanya. Setelah dia disiksa di dalam neraka, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun. Entah udah jadi kayak gosong kayak gimana. Yang jelas 1000 tahun satu harinya. Kalau dia disiksa 1000 tahun juga berarti 1000 kali 1000. Bayangin. Satu harinya sama dengan 1000 hari. Dia akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, ini doa bukan doa yang bagus. Walaupun ada dalam Al-Quran. Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ini bukan doa yang bagus. Karena ini bukan doa yang diajarkan oleh Allah. Tapi ini cerita di dalam Al-Quran, doa orang yang masuk neraka jahanam selama-lamanya gak bisa masuk surga. Dia berdoa. Di dunia dia lupa berdoa. Gimana mau berdoa? Dia masuk neraka jahanam selama-lamanya. Atau berdoanya kepada selain Allah. Gimana mau dikabulkan? Makanya dia masuk neraka jahanam selama-lamanya. Tapi ketika udah masuk neraka jahanam, dia malah berdoa. Ini cerita dalam Al-Quran. Apa arti doanya? Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Dia pengen ketemu. Ya Rabbku, ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Katanya. Karena orang neraka jahanam. Yang masuk neraka jahanam banyak. Arinal ladzaini adallana minal jinni wal ins. Mereka ternyata minta sama Allah supaya bisa ketemu dengan temannya. Ketemu dengan temannya. Mau temannya itu manusia atau jin, pokoknya dia pengen ketemu. Dengan yang dulu pernah ketemu di dunia, kenal. Yang pernah kenal di dunia. Dia pasti pernah kenal orang tuanya, berarti dia doa juga kepada Allah untuk orang tuanya. Dia juga pernah kenal sama saudara-saudaranya, ya makanya dia juga doa. Terus dia juga doa sama teman-temannya. Dia juga doa sama teman-temannya. Ngapain pengen ketemu dengan orang yang dia kenal, baik dari kalangan manusia dan jin?
naj'alhuma tahta aqdamina. Ternyata mereka pengen ketemu supaya apa? Supaya bisa nginjek-nginjek kenalannya di dalam neraka jahanam. Mereka pengen ketemu bukan aduh saya masuk neraka nih mau curhat, enggak. Dia pengen ketemu, dia pengen injek-injek. Liyakuna minal asfalin. Dia pengen temannya ini atau kena bawah sehingga dia bisa injek-injek. Karena neraka itu lebih bawah, lebih siksaannya, lebih sakit, lebih berat. Dia pengen supaya temannya atau kenalannya, kalau perlu orang tuanya. Termasuk dia doa pokoknya yang bikin dia masuk neraka. Pengen ketemu, dia pengen supaya yang menyebabkan dia masuk neraka itu, supaya dia bisa taruh kakinya, diinjak, dan supaya dapat siksaan yang paling berat. Jadi termasuk ini doa seorang teman sama temannya. Kalau dia masuk neraka, kenapa saya masuk neraka jahanam nih? Saya masuk neraka jahanam gara-gara dulu saya sebetulnya pengen bener. Saya pengen ngaji. Tapi sama teman saya diajak ngobrol. Ngaji nggak bener. Malah saya jadi nggak punya ilmu. Akhirnya karena nggak punya ilmu, saya masuk neraka jahanam selama-lamanya. Dia yang gangguin saya waktu belajar. Ya Allah tolong saya pengen ketemu sama dia. Ngapain? Saya pengen injek dia di dalam neraka jahanam. Supaya dia lebih hina daripada saya. Rugi makanya orang yang ngajakin orang lain yang nggak benar. Rugi. Kalau ngajakin temen yang ngaji yuk. Oh, Masya Allah. Tapi temen yang ngaji digodain, digangguin, diajakin ngobrol, diisengin. Wah, rugi. Kalau nanti temennya masuk neraka jahanam selama-lamanya, temennya pengen dia didatengin ke neraka. Supaya bisa diinjak-injak di dalam neraka. Makanya rugi orang yang ngajakin yang jelek. Coba kalian, sekarang kan tadi Ustadz Kunaidi kan udah jelasin kita ngaji tauhid. Tadi ngaji tauhid. Supaya apa tauhid? Oh itu tujuannya manusia diciptakan. Kalau memang manusia nggak ditujukan untuk menyembah Allah, untuk apa manusia diciptakan? Berarti penting banget. Dengan ini tuh tauhid itu yang menjadi sebab Nabi dan Rasul diutus. Kalau untuk nggak ngajarin tauhid untuk apa? Ngutus Nabi dan Rasul. Allah mengutus Nabi dan Rasul tujuannya itu. Sekarang kalian lagi belajar tauhid. Dengan Ustadz Kurnaidi hafizahullah. Ternyata kalian malah ngajakin teman. Gak bener ngajinya. Malah ngajakin ngobrol. Kalau kalian lagi ngaji, kalian pegel, kalian aja. Jangan ngajakin yang lain. Makanya ngeri. Ya, makanya Kak Abu Lukman bikin supaya kalian gak ngantuk. Ayo pijet-pijet, ayo jangan rintik-rintik supaya kalian ngajinya gak ngantuk. Tapi kalian malah isengin teman kalian. Tuh hati-hati. Jangan bikin teman kalian yang ngaji malah jadi gak bisa ngaji. Atau ngajinya jadi gak sungguh-sungguh karena digodain atau digangguin. Jangan sampai. Ya. Jadi kalau kita mau celaka, kita berbuat salah, berbuat dosa, kita cepat-cepat minta ampun sama Allah. Allah ngampunin. Tapi jangan sampai kita ngajakin orang. Nanti kita ngajakin orang lain gak minta ampun gimana? Kalian suka main game? Suka, main sendiri. Jangan ngajakin orang main game. Makanya di dalam Al-Quran banyak cerita-ceritanya. Kalau mau ngajak yang benar, ngajak yang bagus. Kalau orang lain gak mau, ya udahlah kita udah berusaha. Tetapi kalau ngajak yang jelek, hati-hati. Jangan sampai nanti teman kita malah masuk neraka jahanam selamanya. Tapi kalau kalian ngaji sungguh-sungguh, di dalam Al-Quran juga diceritakan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW lebih jelas lagi menceritakan. Ada syafaat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Nanti kan ada orang Islam yang masuk neraka. Tapi dia banyak dosanya. Sebetulnya dia orang Islam, harusnya masuk surga. Tapi karena dia banyak dosanya, akhirnya dia masuk neraka. Nanti ketika
ada orang Islam yang dimasukkan ke surga, nyampe surga itu dia pasti nyari temennya. Iya, dia nyari temennya. Ketika dia masukin ke surga, alhamdulillah udah nyampe surga. Ketika udah nyampe surga dia lihat-lihat, ya Allah teman saya mana? Saya dulu pernah belajar bareng ya Allah, pernah ngaji bareng. Dulu pernah daurah bareng, misalnya di Lembang sini di Laoma. Saya pernah ngaji bareng sama teman-teman. Kok teman saya nggak ada ya Allah? Dia nyari. Akhirnya apa? Ternyata temannya itu masuk neraka. Mungkin karena banyak dosanya. Ya Allah, saya pengen ketemu dengan dia ya Allah. Ngapain? Saya dulu ngaji bareng, sholat bareng. Sekarang dia masuk neraka ya Allah. Tolong saya ketemuin sama dia. Mau ngapain? Dipersilahkan oleh Allah. Silahkan cari ke dalam neraka. Dicari di neraka. Ada. Boleh ditolong temannya. Supaya bisa masuk surga. Dia nyari temannya. Oh ya Allah itu teman saya yang sedang dibakar ya Allah itu. Itu teman saya waktu ngaji. Boleh dia memberikan syafaat. Ditolong temannya itu dimasukkan ke surga. Itu namanya syafaat. Pertolongan untuk sesama umat Islam. Oh. Jadi kita bisa diberikan syafaat. Makanya kalau kita ngaji supaya teman kita tuh tahu kita tuh sama-sama ngaji, bukan gangguin ngaji. Kalau sama-sama ngaji nanti kalau teman kita ini masuk surga, semoga semuanya sih masuk surga. Tapi kalau ada teman kita masuk surga, mudah-mudahan karena kita sering ngaji di mana-mana, teman kita banyak yang masuk surga, masih ingat sama kita, kita cepat ditolong. Bisa. Nah, jadi kalian di sini ngaji pergi jauh-jauh. Ada yang dari Bandung ya. Lumayan dari Bandung ke sini aja macet ya lumayan ya. Apalagi yang dari Cilengsi jauh-jauh ke sini ngumpul di Masjid Al-Barakah datang ke sini ngaji. Tujuannya apa kalian ngaji rame-rame gini? Supaya punya teman banyak. Supaya teman kalian ini nanti bisa nolong kalian. Kalau kalian celaka, naudzubillah min dzalik ya. Masuk neraka karena punya dosa. Dan dosanya nggak diampuni oleh Allah. Dan diazab di dalam neraka. Kita bisa ditolong sama teman kita. Temannya banyak yang ngaji. Bayangin sekarang ada teman ada 30 lebih malah. Masa nggak ada yang masuk surga? Mudah-mudahan sih semuanya masuk surga semuanya ya. Tapi kalaupun nggak masuk surga, masa nggak ada yang nggak masuk surga? Kalau yang masuk surga bisa nolong semuanya. Gitu ya. Ini cerita dari Kabulung. Lo mau nanya apa? Berlakunya buat orang tua juga berlaku. Adik juga, kakak juga. Pokoknya kenalan yang kita kenal. Makanya banyakin kenalan orang-orang yang baik. Apalagi kenalan sama ustad-ustad. Oh tadi Ustadz Kurnaidi. Masya Allah bikin Ustadz Kurnaidi kenal sama kita. Caranya gimana? Ngajinya sungguh-sungguh. Kalau misalnya ngasih pertanyaan kita jawab. Masya Allah. Itu berarti kita bikin Ustadz Kurnaidi kenal. Nanti kita kalau udah kenal banyak orang baik. Masuk surga bisa nolong kita. Subhanallah Sobat Ceria. Serem banget ya cerita yang barusan. Semoga kita semua bukan salah satu di antaranya. Amin. Makanya Sobat Ceria, yuk sama-sama kita mencari ilmu dan sahabat yang bisa menolong kita untuk masuk surga nanti. Kita ajak teman kita dan keluarga kita untuk bertauhid dan tidak menyekutukan Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang beruntung di akhirat kelak. Amin. Nah Sobat Ceria, tidak terasa 3 kisah menawan sang teladan telah kita simak bersama Kak Abu Lukman. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di Daurah Roja Ceria pekan depan. Masih ada rangkaian acara yang tidak kalah seru. Sampai jumpa lagi Sobat Ceria. Assalamualaikum. Edisi spesial Daurah Roja Ceria di Lembang, Bandung, Jawa Barat.